kebiasaan buruk pulung yang melawan orang tua. Kamu melawan orang tua, disuruh jangan makan mie instan, kamu makan mie instan. Wah, disebutkan ya. Untuk tidak nonton. Tidak nonton. Iya, ngeri. Coba lihat. Ih, mirip banget sama pulung. Nah ini nih. Si Alif ini banget. Kenapa si Alif? Ini siapa nih? Apa? Siapa? Yang paling muda di antara semuanya. Iya, jadi dia itu adik dari temennya mereka. Kan mereka nongkrong nih, cuman ada adiknya. Cuman adiknya karena mereka sering nongkrong di rumah temennya itu, adiknya ikut. Buru mambar bro. Iya, adiknya jago, abangnya ditinggalin. Bareng-bareng ya? Bener, adiknya masuk circle, abangnya dikeluarin. Karena adiknya lebih jago. Adiknya lebih jago. Memang kebanyakan gitu ya. Gimana? Dari setiap keluarga, entah kenapa ya. Mungkin kalian juga kalau setuju bisa ketik setuju ya, kalau enggak ya ketik tidak. Kalau misalkan di sebuah keluarga ada kakak dan adik dan mereka semua itu bermain game, pasti lebih jago tuh adiknya daripada kakaknya. Alasannya kenapa? Menurut kamu kenapa? Apa karena yang lebih muda, lebih motoriknya lebih bagus gitu? Itu bisa menjadi faktor. Bisa menjadi. Tapi faktor yang menurut kamu paling kuat adalah ketika sang adik itu ingin diapresiasi sama sang kakak, atau justru malah ingin mengalahkan sang kakak. Jadi ketika dia awalnya diledekin sama kakaknya, dia belajar lebih giat lagi, dia akan lebih jauh dari kakaknya. Dan ketika dia lebih jago dari kakaknya, dia akan mencari lawan yang lebih hebat lagi dan akan selalu berkembang lomba itu. Jadi biasanya adiknya yang bakal jadi gamer yang paling top, kakaknya yang kuliahnya bener, pendidikan bener. Tapi adiknya main jadi pro player. Iya juga ya. Banyak terjadi, walaupun tidak semua. Banyak terjadi mana-mana seperti itu. Oke, baiklah kita Back to the draft ya. Back to the draft lagi. Udah ada Esmeralda, ada Matilda, lalu ada Selena dari Burmese Gold yang udah dihilangkan beserta Brody, Natalia dan juga Lunox dari Unique. First pick akan jatuh ke siapa? Yesun Shinka, Benedetta mungkin, atau Benedetta lagi? Jauhead bisa diambil juga, tapi Benedetta kayaknya asik sih karena tadi Benedetta ya di game yang pertama juga sangat-sangat ini ya membahagiakan sekali permainannya, dan ternyata Jauhead yang menjadi pilihan dari Burmese Gold. Benedetta terbuka, akankah diambil oleh Unique? Ada Yuzong juga. Yuzong masih ada, Yusin masih ada, Benedetta kita belum lihat sih. Siapa yang bakal pakai Adilo yang mana nih? Apa? Adilo yang mana emang? Yang pakai masker yang paling ini. Yang pakai masker. Bukan yang paling Benedetta. Yang pakai masker, sama pakai masker. Yang paling ujung, yang paling ujung ya. Namanya siapa kalau boleh tahu? Apa? Namanya siapa kalau boleh tahu? Si Tono sih sebenarnya. Si Tono. Kayaknya nggak ada deh namanya Tono. Asik. Gue bingung ya. Gue udah nggak main-main lagi dah. Nggak brother lagi lah, pokoknya pusing kita kalau ditanya soal Unique ya. One shot defender Lil sama Sunset Lover, Warbear nggak main. Sunset Lover lah deh. Jangan bilang apa? Nggak jadi deh. Aku pikir player name semua. Aku pikir ada yang nama coach juga di sini. Kamu ngomongnya itu kayak menjadi sebuah pertanyaan ya. Jangan bilang apa nih? Iya. Aku sambil cek lagi. Make sure apakah aku salah atau salah. Ternyata salah. Oke, Jauhead lampu-lampu, lalu ada Karin untuk Burmese Gold. Sementara itu Sawo siapa ya? Cimomnya apakah aja lagi? Kayaknya Kaja nggak akan jadi priority pick. Maksudnya kayak mungkin kalau dipilih akan menjadi last pick. Last pick ya, tapi untuk sekarang Yuzong mungkin bisa menjadi pilihan, bisa diambil dan ternyata Akai, baiklah. Akai, mereka mungkin takut juga kali ya bakal di ban karena selain kan memasuki ban ketiga ya. Yap. Mereka mengamankan Akai terlebih dahulu. Kali ini memasuki ban yang ke-4 dan 5. Oke. Apakah Tigreal yang akan di ban? Tebak-tebakan tim Unique sedikit aja. Apa? Tebak-tebakan untuk Pak Pulung dan Cimomo. Apa? Yang biar berhasil jawab, gua kasih 100.000 rupiah. Oke. Siap? ya. Siap. Kalian nonton M1? Enggak. Iya. Online. Aku enggak. Online. Nonton online. Oh, no. Nonton kan? Enggak. Nonton sebagian Kamu saya. nggak nonton? Saya nonton sebagian. Ya udah nggak jadi kuis kalau gitu. Ya udah. Ya, nggak jadi gue. Jangan didapat 100.000. Ya udah deh, gua kasih. Apa? Sebutkan 3 pemain yang main dari M1 dan main di M2 dari tim Unique Despo. Oke. Ada Sawo, Benar 1. ada Lil, 2. Kok dia tahu sih? Iya. Sama satu lagi. Defender. Salah. Aku mau jawab. Salah. Udah gagal, udah nggak bisa. Kalau gitu udah dapat 2.
Siapa one shot ya? Coba siapa satu lagi? Satu lagi, tadi siapa? Defender, dia Lil ya? Enggak, Sawo, Lil sama siapa? Oh, aku Gila gue panik sih. Defender. Salah sih ya, Sunset Lover. Sunset Lover ya? Sunset Lover. Kan Defender saya yang jawab, memang kalau orang Iya tua diulangin lagi. susah. Sefrekuensi kalian. Aku mau jawab one shot sebenarnya. Salah juga kan tapi. Salah juga Sunset Iya. Lover. 3 Oke. pemain yang rosternya sama bermain di M1 dan harusnya mereka memberikan pengalaman experience-nya ya Iya. teman-teman yang lainnya kedua-dua Mereka kedua cukup lama berarti ya dari M1 ke M2 kan jaraknya jauh banget. Iya. Nah itu dia yang cuma mau penasaran juga sih di Rusia tuh mereka main juga nggak? Iya, Ada makanya. event offline-nya nggak? Gak ketahuan gak itu Heeh. di tag. Ini Roger dibuang sama tim Unique. Wow. Mereka punya Isensin, mereka punya Benedetta. Bisa dibilang kayak draft pick game yang kedua ini buat Unique cukup kuat sih untuk di area early sampai late game ya. Ini dari Mungkin bermasker belum karena ngepick core late game. Kenapa? dari Unik kayaknya ini ya Cibomo, kayak mempertahankan apa yang mereka yakinin kuat gitu ya. Iya. Roger contohnya, mungkin Roger untuk belakangan ini juga bukan menjadi pilihan untuk di ban ataupun di pick lagi kan. Soalnya kalau dibandingin sama Cloud, mungkin Roger masih bisa ikut team fight enggak? Maksudnya gini, untuk durasi farmingnya, Ya. Roger masih bisa ikut team fight di arah mid sampai late game. Tapi kalau misalnya Cloud kan butuh stack, Benar. butuh item banget gitu kan. Jadi mungkin kalau dibandingin sama Cloud, Roger bakal menjadi top prioritas untuk di ban sama tim Unique. Oh Kaja kali dibuang, respect banget untuk tim Unique dari Bermisco. Oke, kajanya langsung dihilangkan begitu aja. Sementara itu untuk Unik sekarang waktunya mereka untuk mengamankan. Karena kita lihat mereka udah punya Isan Shin, mereka udah punya Benedetta. Mereka hanya mungkin tinggal butuh satu sideline lagi dan juga Satu satu support. magical damage ya. Hmm. Satu support system, tapi kita nggak tahu apakah itu fighter karena Yuzong juga masih terbuka dan juga mungkin Maxman juga bisa diambil lagi gitu. Iya. Yuzongnya mungkin masih itu. Yuzong sama satu mid lane mungkin. Farsha. Oh Farsha. Parsha ternyata oke. Pilihan terakhir ya kita nanti nggak tahu entah itu fighter, entah Marksman? itu Maxman lagi. Kita lihat aja. Sementara itu dari Burmes Gold, 2 hero terakhir yang akan mereka amankan. Akankah hero-hero ini bisa membawa mereka menuju kemenangan 2-0 tanpa balas? Iya. Yes, benar sekali. Dan kita akan melihat kali ini dari Lancelot bersama dengan Fail. Akhirnya Fail. Kita akan melihat seperti apa Fail yang sudah sangat amat dinantikan tentunya untuk teman-teman juga yang menonton kali ini. Benar, dan juga sedikit info ya. Seperti yang kita tahu atau mungkin teman-teman yang belum tahu, Burmese Goals Ya. atau tim BG dari Myanmar ini adalah tim yang mempopulerkan meta Jawhead sebagai tank. Seharusnya di game kedua ini karena mereka yang mempopulerkan, Ya. mereka yang membuat semua orang itu jadi tahu kalau Jawhead itu bisa jadi tank. Harusnya mereka lebih beda lagi gameplaynya dan harusnya lebih baik ya, harusnya. Tapi kalau Oke. misalkan mirip-mirip sama game pertama dari Unique, berarti ada kemungkinan Unique yang kuat atau justru malah Jawhead yang gak terlalu kuat untuk meta tanking sekarang. Oke, setelah kemarin ada penurunan terhadap Joy itu sendiri dan sekarang Chow pun menjadi pilihan terakhir untuk Unique Devu dan itu adalah 5 hero yang udah dipilih oleh masing-masing tim. Kita akan lihat aja bagaimana pertempuran di game yang kedua antara kedua tim ini. Oke, seperti apakah akan 2-0 dikantongi oleh tim Burmese Gold dan apakah game keduanya akan keras seperti game yang pertama? Harusnya ya, harusnya keren ya karena mungkin setelah berada di M2 ini udah best of the best dari tiap region juga, nggak mungkin mereka bisa ataupun mau memberikan kemenangan dengan mudah kepada tim lawannya. Pasti akan diberikan perlawanan yang sangat-sangat kuat sekali walaupun mungkin nantinya harus kalah. Ini kita lihat aja 1-1 atau 2-0. Kalian bisa langsung nongol di kolom komen juga, jangan lupa tancepin like-nya, kita tembusin pokoknya besok. Mungkin di hari ini like-nya pokoknya dibanyakin, kita tembusin dulu sebanyak-banyaknya. Besok di hari kedua kita bikin trending ya. Wes, trending karena besok Indo Pride banget. Welcome to Dan Mobile kali ini Legends! masih di game yang kedua dari Burmese Gold melawan tim Unique. Ace akan berada di lini tengah bersama dengan Kit dan juga bersama dengan Maybe. Oke. Ada Fail, ada Ruby juga di side. Tidak adanya Marksman early game. Kalau misalkan BG bisa megang, ini akan menjadi game untuk BG 2-0 dengan early game dan langsung diselesaikan dengan cepat harusnya. Tapi kalau misalkan dibawa ke arah late
bisa jadi justru malah unik yang akan menyamakan kedudukan. Ya ini dia Kit dengan skin terbaru dari Veil juga sangat-sangat bagus itu skinnya, belum punya. Ya ampun tapi defender dengan Benedetta-nya harus balik lagi ke area lane-nya, berhadapan langsung dengan Lapu-Lapu setelah tadi memberikan cutting minion kepada lane yang dimiliki oleh Lapu-Lapu. Sunset Lover berhadapan dengan Harith masih terkena efeknya begitu menyakitkan, nggak bisa memaksakan diri, cowoknya harus balik terlebih dahulu. Benar sekali. Pemain Veil yang ngeselin menurut aku itu adalah pemain Veil yang menaikkan Windstorm-nya itu biru dulu untuk level 4. Jadi yang ngisap dulu, yang bukan damage. Tapi ada beberapa player Veil juga yang selalu mempertahankan birunya itu sampai akhir ya. Jadi tetap mementingkan CC-nya dibandingkan damage ya. Tapi ada beberapa juga yang kayak ya udah CC-nya itu cukup dari win blow-nya aja, dari skill 2-nya. Oke, itu ada mungkin pemilihan Veil untuk di awal-awal ya. Tapi di bagian tengah sekarang kebalik lagi, ada Akai dan juga Parsha bersembunyi di area rumputan memberikan space terhadap Yi Sun-shin untuk melakukan farming. Yi Sun-shin bersatu dengan Benedetta di bagian atas, tapi di bagian tengah dua hero ini pun masih santai aja, belum mau melakukan sebuah fight terhadap tim dari Unique. Yes, benar banget. Maybe udah mulai muncul saja kayaknya. Turtle di menit kedua nih cukup cepat rotasinya, justru sangat berbeda dari game yang pertama. Lil sudah mulai maju ke arah depan tapi tidak ada darah. Langsung ada final goal juga dan sekarang dia dari Sawo langsung mengeluarkan ultimate-nya, tapi ternyata masih ada retribution yang sangat baik dan one more hit. First blood-nya justru diamankan oleh one shot. One kill ya. Sekarang juga dan di bagian bawah ada Wave Dragon yang berhasil dikeluarkan, tapi ternyata Harith-nya masih cukup tebal untuk bisa langsung dihilangkan dari lane. Satu kill ditukar dengan satu turret dan justru malah lebih banyak goldnya dari tim Unique. Masih lebih banyak farmingan yang diamankan dan justru malah lebih cepat juga dari Yi Sun-shin-nya. Lihat udah dapetin blue buff-nya, red buff-nya juga sudah. Sedangkan dari responnya agak sedikit lebih lambat dan dia belum dapat 1 point kill pun juga. Oke, nih maybe harus balik lagi ngerasain keadaan. Udah baik banget ya, Tapi masih bisa untuk diselamatkan oleh seorang Kit dan bahkan langsung di-ejector begitu saja. Tadi Chow-nya bete banget itu dibanting HP-nya itu pasti. Itu combo TikTok-nya digagalkan Walai, padahal dia bagus banget panjang blow dari seorang defendersnya, agak sedikit salah decision. Defender one more hit masih bisa survive. combo yang gak jadi FYP pun harus balik lagi ke base-nya. Udah bagus banget tadi. Bener banget. Satu hit terakhir di jet kundonya langsung di-flickerin kayak gitu. Jadi. Tapi dia kena CC sayangnya. Iya. Seperti kita tahu, Ultimate Chow udah tidak seimbang dulu ya. Bisa di-cancel dengan CC apapun ketika dia ada sedikit delay. Gak langsung ditendang kayak tahu. Padahal bisa kayak tadi. Bisa. Udah bisa. Bisa lah. Kenceng banget emang jempol. Tinggal ya timing sih. Nanti ya tutorial di Instagram Kornet. Saya tidak mau berekspektasi tinggi lah saya tadi, dan sekarang pertempuran terjadi lagi. Ada satu Phantom Execution yang cukup kelewatan dan harus balik badan, tapi ternyata itu pun menimbulkan efek yang sangat baik. Ada Yi Sun-shin yang menjadi korban. Pertempuran terjadi di bagian tengah. Sedikit lagi tapi masih bisa digocek. Masih kan dia sebagai depan di execute. Kena ilmu hitam malah digetok lagi. Mau balik defender Phantom Slash gak bisa lagi, harus balik. Satu untuk satu. Dan ini akan menjadi hari yang berat kayaknya untuk Cornelia. Tapi dan Dragon masih ada Purify. One more hit. Bagus banget Synchro Vision-nya Lil. Tidak ada ultimate, baru ada tampaknya. Dan ada Cry Baby Cry dan langsung ada Toss. Marco Toss. Ada Toss. Karena tadi Jektornya berhasil menyelamatkan pertahanan dari Harith ya. Baik, kayak Phantom Slash juga. Hanya bisa melihat. Benar sekali. Sudah level 8. Turtle sudah mulai muncul, turtle yang kedua udah mulai diamankan kayaknya, diliatin sama Lil-nya. Di zoning begitu saja, belum ada yang ngebuka. Tapi lihat nih, permainan Joy-nya cukup beda kan Maybe-nya. Maybe-nya coba ngecek dulu. Blender dikeluarkan, Lancelot-nya dapetin red buff-nya dulu. Dan mungkin akan ke arah tengah, kemudian ke Turtle. Tinggal menunggu siapa yang bakal buka terlebih dahulu. Maybe-nya belum ada tembakan, bagus banget, tapi langsung dilindungi lagi dan lagi. Veil-nya cantik banget seperti mantan gua, tapi tampaknya
menuju ke arah turtle. Oh, bagus banget sih dari Velnya sendiri. Kalau kita lihat itu timingnya pas banget, dia nungguin Hurricane Canda Dance. mantan. Dia tahu sih kayak Akainya mau Hurricane Dance. Dia simpan, dia jaga posisi meskipun tadi kita lihat kitnya itu low ya sebenarnya. Iya gitu loh, tapi dia gila ya, emang dia tuh cuma nunggu momen yang tepat aja untuk nyelamatin Sabar. teman-teman. Iya Sabar sabar banget. banget loh. Dia ya Allah itu windstormnya sih bagus banget sih, Kalau nyelamatin nggak teman-teman ada kali-kali. tuh, kena geprek, dan sekarang kita lihat aja digeprek lagi Sansin ya untuk masih bisa kabur dengan Restless. Dan sekarang Hurricane Dance-nya, gak ada lagi yang bisa menyelamatkan Jauhead. Jauhead-nya tidak bisa selamat untuk kali, tapi Panda pun harus punah. Aduh, Panda lagi. Oke, baik sekali. Di arah bottom lane. Sudah dapatkan satu turret lagi. Menuju ke arah blue buff mungkin dari seorang Lancelot ya. Ada ultimate dikeluarkan, ada defender, final blow-nya mana belum dikeluarkan juga. Hanya menggunakan mountain shocker saja untuk membuka map. Dan ini akan menjadi sedikit kerugian. 2 turret akan diamankan oleh tim Burning Gold. Plus buff-nya juga dicuri. Itadakimasu. Ngajak makan ya? Ngajak makan ya? Ngajak makan dong. Ya kan? Itu artinya apa sih? Apanya? Itadakimasu. Makan ngajak. Oh, ngajak makan. Selamat makan. Selamat makan. Bukan ngajak makan. Bukan. Kamu mau aku ajak makan? Kamu mau ngajak makan siapa? Tahu. Gimana tahu ntar ada. Jomblo banyak gaya. Allah, dan Akai pun kali ini langsung dilempar lagi, untungnya masih ada Thousand Pounder, dia lompat ke arah yang berbeda. Hanya saja Double Force udah dikeluarkan, harusnya info itu pun udah mereka dapatkan ya, tapi ternyata Oh, panas. Itu efek dari magic ini ya, damage dari magic worshipnya ya. Jalan 2 dan bahkan di ini mau dimasukin kah? Dimasukin ternyata, dan bahkan tidak ada puncture sayangnya. Flicker ya. Please. Magic blade-nya nggak kena, bahkan nggak kena siapapun juga. wow, Oh, Jauheadnya langsung pasang badan untuk masuk ke dalam biar turretnya nembakin langsung ke arah si Jauhead. Tapi sekarang di bagian masih santai lagi, Sunset Lover udah kesetrum badannya ya. Udah ada aliran listrik. Pasifnya membersihkan- lagi. Tuh. Setiap 400 meter ya? Hah? Nggak salah. 400 meter. Ada jarak ya, aku lupa deh berapa ini. Pokoknya Aku serius, kamu pikir aku bercanda? Ya, ini tadi ada Alekto juga yang udah langsung dikeluarkan, tapi ternyata sekarang Hurricane Dance-nya nggak kena ke arah siapapun. Harus bisa mundur ke bagian belakang, sedikit lagi XP tersisa. Akankah? Tapi ternyata Yisansin pun menjadi korban double kill. Looking for triple kill, looking for Mediang. Ini dia, Mediang. Savage masih terbuka. Ini dia, dilemparkan. Tapi ejektornya, alah nggak kena pula. Masih ada support. Terbang ke atas. Unstoppable. Wah, tas ya yang bukan recall tas dari seorang Kid. Dan bahkan kita lihat juga 4 detik lagi, 3 detik lagi Lil akan hidup bersama dengan Saul pastinya. Apakah mereka bisa at least dapetin satu saja individual turretnya? Lil ada Hurricane Dance belum dibuka, hanya memancing saja, dilempar begitu saja Hurricane Dance dari pop up, tapi langsung digagalkan. Wind blow dari seorang Kid ini emang Vale-nya mengingatkan aku sama Ucil ya, yang mempopulerkan di Indonesia. Kacau banget, orang nggak bisa melakukan apapun. Ngeluarin skill dikit udah melayang, melakukan skill dikit udah kepantul ke tangan. Dan ini dia instant replaynya. Kita lihat sebuah aksi yang sangat gemilang tadi dipertontonkan oleh Harin, di mana dia bisa mendapatkan 4 orang sekaligus. kita kalau tadi maybe yang nggak miss ya, Nah, mungkin masih bisa saving. bisa jadi tuh. Bisa jadi. Dia nunggu, masih udah flicker ke maju ke depan ya. Dia info sih tadi ya. Pas Ya, banget Nasyun itu po. temponya. Oke, ini adalah deretan item yang udah dimiliki. Ada Vader of Heaven, ada Calamity Reaper, lalu itu tidak terlihat. Langsung jadi auto Wiras kaya ya, Ruby. Anti Quiras ya sepertinya ya. Anti Quiras. Oh ya, Anti Quiras mengarah kemana lagi ya? Akankah dia mengarah ke Oleh Crystal. Oleh Crystal Bisa jadi oleh Grace. Bisa jadi. Divine Dia langsung auto Blade kaya setelah Maniac loh. Langsung jadi 100. langsung jadi juragan dari situ. Tapi ternyata sekarang kita lihat aja udah ada Mountain Shocker yang dikeluarkan. Terlihatlah posisi dari pemain-pemain Burmese Gold, di mana mereka juga masih mempertahankan areanya. Lihat aja, mereka membuat sebuah garis pertahanan kayak gitu, menekan anak-anak Unique agar tidak bisa keluar dari area yang udah mereka buat. Tapi mereka juga nggak bisa nge-push sih, soalnya high ground-nya kuat banget buat dari unit. Mereka punya Parsia. Parsial late game sih itu aman ya itu. Iya. Mereka juga punya mesin. Dia untuk lane itu akan lebih cepat. So, mereka butuh bantuan Lord kali ini. Dan 10 yang di enhance. Belum di enhance Oh, nggak
nggak Holy apa-apa. Crystal. Holy Crystal 501 untuk Ruby BD-nya akan semakin nyaman lagi. Tersisa 1 slot terakhir untuk item dari Ruby BD. Dibagi ya buffnya. Dikasih ke Haris juga. Dan kayaknya cuma butuh blue buffnya aja untuk cooldown juga. Malah Dan Vele nggak pakai mana. blue buff. Kenapa? Vele dari tadi nggak ada. Iya. Dia main di sisinya aja sih. Oke, sementara defender dia ada di bagian bawah, ada 3 hero yang langsung berjalan bersama Naija. Dia di bagian tengah hampir aja ditiban oleh Aka yang badannya segede itu. Untung nggak kena, kalau sampai kena bisa salto, Akanya bisa mungkin Sakit banget. kejadiannya agak sedikit berbeda. Juga tuh lumayan skill. Dia kena ke fail sih soalnya. Agak sedikit ragu maybe karena masih ada Akai, masih ada Urkin Dance yang bisa menyelamatkan. Kecuali Pandaya offside. Benar. Nah, Lagi seperti duluan ini nggak Oma kena. juga. Iya. Oh mereka juga nggak berani. Let's make one shotnya langsung ditembakkan oleh Slotnya menuju ke arah depan dan bahkan kita lihat tuh ada bahkan kombonya mulai jalan juga dan inilah dia Burmese Gold.